Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa dini wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Salma Faturaini dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3, NIM 010423011014. Jadi dibuatnya video ini, saya ingin mengerjakan salah satu tugas individu, yaitu tugas komunikasi politik. Nah, di sini saya berperan sebagai pengamat politik dan tokoh yang saya amati yaitu Pak Deddy Mulyadi. Jadi, sepengetahuan saya, beliau adalah seorang aktivis dan politikus, dan pada kepemimpinan ini beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, berdasarkan yang saya amati, Pak Deddy Mulyadi ini adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 11 April 1971. Pak Deddy Mulyadi ini lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Nah, Pak Deddy Mulyadi ini merupakan 9 bersaudara. Beliau merupakan putra bungsu dari ayahanda yang bernama Pak Sahlin Ahmad Suryana, yang merupakan pensiun tentara prajurit kader sejak usia 28 tahun. Dan ibunya bernama Ibu Karsiti. Beliau seorang aktivis Palang Merah Indonesia. Pak Deddy Mulyadi mempunyai sifat karakter yang giat serta bertanggung jawab. Nah, sifat tersebut masih di bawah hingga berstatus sebagai mahasiswa. Nah, karakter yang dimiliki oleh Pak Deddy Mulyadi membuat dirinya mulai dikenal dan diperhatikan banyak mahasiswa. Nah, beliau juga menempuh pendidikan formalnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan beliau sekolah dasar mengawali pendidikan dasar di SD Sukabakti, Subang, dan lulus pada tahun 1984. Dan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama Negeri 1 Kalijati Subang dan lulus pada 1987, dan melanjutkan lagi ke pendidikan menengah atas Negeri Purwadadi, SMA Negeri Purwadadi Subang, dan lulus tahun 1990. Dan beliau juga melanjutkan ke Sekolah Tinggi Hukum di Purnawarman. Beliau mengambil S1 Sarjana Hukum, meraih gelar S1 Sarjana Hukum, dan lulus pada tahun 1999. Dan selama masa kuliahnya itu, beliau aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, termasuk menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua HMI Cabang Purwakarta. Nah, pertama kali beliau berpolitik, awal mula perjalanan beliau ke dunia politik, beliau dipercayai memegang jabatan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta. Jadi jabatan tersebut merupakan langkah awal pada Deddy Mulyadi untuk menuju perjalanan politiknya. Nah, beliau menjadi Ketua Umum cabang HMI di tahun 1994, dan beliau juga menjadi anggota DPRD pada tahun 2001 sampai 2003. Dan setelah itu juga beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2003 sampai 2008. Dan di 2008 beliau menjabat lagi sebagai Bupati Purwakarta. Nah, di sini saya akan membahas masa kampanyenya kemarin Kang Deddy Mulyadi ketika ingin menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Karena saya tidak terlalu mengetahui banyak dan info yang saya ketahui kurang luas mungkin ya. Jadi saya di sini akan membahas masa kampanyenya saja. Nah, selama masa kampanye pemilihan gubernur
Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Erwan Setiawan. Jadi beliau menekankan pendekatan yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Jadi mereka aktif mengunjungi berbagai daerah di antara di Jawa Barat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan-masukan warga, dan juga menawarkan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi. Jadi Pak Deddy Mulyadi juga menanggapi saran kritik dari warga dan memberikan solusi konkretnya. Beliau menunjukkan pendekatannya kepada masyarakat. Pak Deddy Mulyadi juga ketika kampanyenya ada yang bertanggapan negatif kepada beliau, beliau menunjukkan sisi positif dan tidak membalas dengan negatif. Ketika diserang dengan macam-macam warga gitu ya, jadi Pak Deddy selalu menunjukkan dengan sikap positif. Jadi beliau menanggapinya dengan sikap positif. Nah, beliau juga menganggap serangan tersebut sebagai obat untuk membangun fatalitas dan meningkatkan kewaspadaan dalam berpolitik. Nah, menurut beliau kampanye hitam atau kampanye adalah bagian dari dinamika politik yang harus dihadapi dengan bijak. Nah, setelah kampanye berlangsung, setelah itu Pak Deddy Mulyadi juga berhasil meraih dukungan dari berbagai komunitas. Nah, dukungan ini menunjukkan kemampuan mereka dalam merangkul beragam kelompok masyarakat dan menciptakan koalisasi yang inklusif.